Kalau di Bapak ini backlight namanya nih. Jadi kayak siluet karena cahaya dari belakang, tapi nggak apa-apa. Wajah Bapak nggak terlalu penting sih ya. Jadi materi kita yang penting di sini. Baiklah semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang semuanya. Siang, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan satu semester ke depan kita sehat, tidak ada yang positif COVID maksudnya. Kalau positif yang lain nggak tahu lah Bapak. Jadi untuk hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu Bapak join ke kelas yang lain ya. Sebenarnya tadi pagi Bapak mau undang juga yang kelas ini, cuman Bapak lupa kasih linknya. Minggu lalu Bapak minta saudara-saudari untuk menginstal aplikasi apa namanya? C++, Pak. DevC ya, DevC++. Nah, ini kayaknya kebanyakan pakai HP ya. Bagi yang belum memiliki laptop atau tidak memiliki laptop, saudara bisa mendownload aplikasi di Play Store. Di Play Store namanya ada CPP Droid. Ya. CPP Droid. Nah, ini mungkin kelihatan. Nah, CPP Droid. CPP Droid atau di bawahnya. Kata kuncinya ketik aja DevC++. Di sana ada beberapa aplikasi editor untuk pemrograman, khususnya bahasa C. Bahasa C ya. Jadi bahasa komputer itu ada banyak yang kita bahas. Thank you Pak Uki. Ini udah makan semua? Belum, Pak. Belum makan? Astagfirullah. Belum, Pak. Siapa yang belum? Hana? Iya, Pak. Bapak temenin lah, Bapak juga belum makan. Bapak, lanjut. Jangan hiraukan suara-suara penampakan di belakang ya. Biasa itu. Kalau kita lagi serius, nah, pasti banyak cobaan. Jadi kemarin kan Bapak minta saudara install DevC. DevC sama apa? Screenomatic atau Bandicam. Nah, tujuannya nanti saudara membuat sebuah penjelasan tentang coding. Nanti kalau ada tugas. Jadi gini, untuk awal-awal ini silahkan saudara download, ada modul di e-learning tentang sistem komputer. Silahkan itu sebagai wacana, baca-baca aja dulu. Pada mau Bu pangan Pak Bu. Balik nasi ini mah. Coba lihat ya. Sini ada. Nah, ini ada modul, mungkin ini belum sempat Bapak modifikasi. Ini tentang ruang lingkup pemrograman. Bapak share ya. Sebentar. Mana dia tadi? Jadi satu semester ini kita ngapain aja? Nah, satu semester ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi dari bahasa komputer, bahasa pemrograman C. Jadi di bahasa pemrograman komputer itu ada macam-macam. Kayak yang saudara tahu apa aja? Ada C++, ada PHP, ada Java. Ya, Java juga ada. Terus ada apa lagi? HTML juga bahasa bukan? HTML ya Pak. HTML. JavaScript, Python, Virtual Basic Pak.
Visual Basic ya, bukan Visual. Ya Visual. Bapak. Nah, kalau Visual Basic itu hampir sama itu dengan bahasa C. Jadi C ini ada beberapa macam, tergantung kegunaannya. Ada yang gunanya untuk membuat program yang berbasis konsol. Konsol itu adalah program yang isinya itu perintah CLI, Command Line Interface, jadi hanya ada layar hitam putih. Itu seperti yang saudara lihat mungkin ada di kasir-kasir minimarket atau di rumah sakit. Rumah sakit ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Kasir minimarket. Nah, itu contoh yang konsol. Nah, ada juga kegunaannya bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi web. Nah, itu ada kita gunakan HTML, PHP, Cascading Style Sheet, CSS, ada juga JavaScript. Nah, itu untuk aplikasi web. Ada juga aplikasi desktop. Nah, desktop ini yang Bapak kenal itu ada dua. Yang satu Java desktop. Desktop itu masih ya pakai J2ME kalau nggak salah ya. Kemudian ada satu lagi kalau yang C itu C Sharp yang ada tanda pagarnya itu. Kalau saudara beli buku di Sari Anggrek atau di toko buku Gramet, kalau ada belajar yang beginner ya, yang awal-awal, jangan beli yang ada tanda pagarnya. Itu C# itu untuk pemrograman visual menggunakan bahasa C. Kalau untuk logika, algoritma pemrograman, itu yang C aja cukup. Atau ada C++. Nah, C++ itu adalah pengembangan dari C. Intinya sama aja. Nah, ini Bapak pakai modul yang Bapak gunakan untuk mengajar di elektronika. Tujuannya ya untuk mengenalkan ke saudara lingkungan dari sebuah bahasa pemrograman C. Nah, dalam bahasa pemrograman itu kita kan ngetik coding ya. Setelah kita ketik, kemudian kita suruh komputer untuk mengecek sintaksnya. Apakah ini salah penulisannya atau benar. Nah, di sana ada yang namanya compiler. Compiler itu adalah sebuah perangkat dalam bahasa pemrograman itu untuk mengecek sintaksnya benar atau salah. Makanya di setiap pemrograman itu ada yang namanya compile. Kalau di dev sini F9 compile. Jadi komputer itu ngecek dari atas bawah per baris dia cek. Kalau ada salah nanti dia akan bilang ini ada salah di line kesekian, baris kesekian. Salahnya mungkin kurang titik koma atau deklarasinya salah, ada white space atau spasi, atau dia salah logika, seharusnya itu diisikan datanya itu angka, diisikan huruf. Biasanya kayak gitu. Itu compiler. Jadi alur dari sebuah program setelah diketik oleh user, kemudian dicek oleh komputer menggunakan compiler. Itu tahap kedua ya. Tahap ketiga adalah interpreter. Dia akan mengartikan bahasa yang kita ketikkan itu ke dalam bahasa perintah komputer. Itu tugasnya dari interpreter. Itu life cycle dari bahasa pemrograman, eksekusi sebuah program. Setelah interpreter, maka dia bisa dieksekusi menjadi sebuah output yang bisa digunakan oleh user. Di sini ada nggak ya? Oh, nggak ada. Ini kalau Bapak lukis, tulisan nggak ada semua. Sebentar. Share. Coba melukis-lukis. Jadi coding saudara itu pertama-tama akan dicek oleh compiler. Tulisan Bapak ini nggak bakal ada nih kodenya di internet.
setelah dari compiler, dia akan diterjemahkan oleh interpreter. Kemudian baru dia menjadi sebuah output yang dapat dilihat oleh pengguna atau user. Nah, dua ini tugasnya dari aplikasi DevC kita. Sudah satu paket. DevC. Jadi kalau coding ini bentuknya ekstensinya .cpp, jadi file yang coding itu yang untuk devc hasilnya adalah .cpp, kemudian outputnya itu adalah file berbentuk .exe. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita menggunakan devc, kalau kita menggunakan antivirus, dia terdeteksi sebagai virus. Makanya sebelum kita mengerjakan itu, silahkan saudara silentkan aja dulu atau buat exception. Kalau Bapak pakai Avast, jadi biasanya kalau Bapak mengajar, Bapak disablekan dulu Avast-nya. Nah, ini yang terjadi. Contoh ya, kita contohkan ya. Ini lexical dari sebuah program. Bapak buka devc Bapak. Share devc. Ini sudah kelihatan devc-nya? Sudah? Nah, kelihatan ya. Nah, yang kita lakukan seperti yang kemarin, Ctrl N atau File New, maka dibuatkan sebuah workspace. Dia masih belum ada ekstensinya. Jadi di devc ini bisa dibuat berbagai macam jenis ekstensi. Ada dua biasanya, .c1, .cpp1, cpp. Jadi awal-awal ini silakan saudara save as, file, save as. Nah, di folder mata kuliah Bapak silahkan saudara bikin, ini berapa, 46 ya sesinya ya? Kalau nggak salah 46. Nah, ini bikin folder program. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, program. Nah, ini namanya. Nama programnya contoh latihan 2. Latihan 2.cpp. Nah, ini bisa kita pilih. Mau cpp boleh, .c boleh, ada juga .h. Nah, kalau buat .h sama .hpp rh ini untuk pustaka. Kalau kita buat pustaka, itu kesampingkan aja dulu. Kita buat yang .c. Kemudian kita simpan. Nah, ini contoh ya. Bapak bikin sebuah program sederhana dulu. Include IOStream. stdio.h. Yang kedua baru IOStream. Include IOStream. Nggak pakai H. Ini adalah pustaka atau library yang kami buka. Nah, karena kita menggunakan include, maka pasangannya yang include IOStream ya, using namespace std titik koma. Kemudian ada untuk program utamanya, kita menulis programnya di dalam in main kurung kerawat, dalam kurung kerawat. Nah, ini contoh format dasar dari program C. Nah, kayak
kayak gini contoh format dasarnya. Nah, di dalam kurung kerawat ini kita tulis ini metode utama tempat voting kita. Yang garis miring 2 kali ini adalah komen atau penjelas. Jadi ini tidak dibaca oleh compiler. Yang dibaca compiler adalah yang tulisannya hitam atau hijau. Yang biru ini tidak dibaca, tidak dieksekusi oleh compiler. Baru tulis ini. Contoh char nama 50. Ingat, dalam bahasa pemrograman, setiap kali kita menulis sebuah statement itu diakhiri oleh Titik koma. semikolon atau titik koma. Jadi ada di internet tuh, kalau saudara rajin-rajin melihat YouTube, ada yang namanya salam titik koma. Itu salamnya programmer. Nah, ini namanya deklarasi. Deklarasi variabel atau data. Variabel atau data sama aja. Kemudian ada di sini kita langsung aja lah, cout nama saya. Kemudian kita panggil variabelnya nama. Kemudian ada line. Ini sebagai enter kalau NL ya. Nah, dari sini ini output. Tadi tahapnya masih menulis coding ya. Nah, dari sini baru kita compile. Coba Bapak sengaja salahkan. Biar tahu gunanya compiler itu apa. Jadi ini ada tombol compile untuk mengecek sintaks. Shortcutnya F9. Tekan ini compile. Nah, ternyata ada yang salah. Salahnya di mana? Nah, ternyata salahnya bisa dibaca di bawah ini ada log di line 8 sama 10. Nah, di line 8 ya. Di line 8 itu kita baca message-nya. Cha was not declared in the scope. Jadi dia nggak ngerti Cha ini maksudnya apa. Berarti salahnya ada di line 8. Makanya kita cek ini. Di line 22 apa ya? Nama was not declared. Sorry, di line 10 ya. Nah, nama ini apa katanya? Karena ini udah salah di sini, berarti di sini juga salah. Ini untuk penulisan sebuah variabel. Jadi untuk menulis sebuah variabel atau deklarasi variabel, yang kita lakukan adalah menulis tipe-nya dulu, kemudian baru nama variabel tersebut. Ini kebetulan ini karena dia karakter, artinya gini. Komputer tolong deklarasikan, buatkan sebuah variabel bertipe char atau karakter untuk nama variabelnya adalah nama, sedangkan isinya itu adalah 50 itu apa ya, rentan digitnya, besar karakternya itu 50, jadi dari kiri ke kanan itu maksimal 50 karakter. Nah, itu arti dari deklarasi ini. Kemudian di bawah ini adalah cout. Komputer tolong tampilkan sebuah string isinya nama saya, kemudian panggil variabel yang namanya nama. Kemudian endline. Endline artinya dienterkan. Ini sudah Bapak perbaiki ya, compile lagi.
Jadi setiap kali saudara compile, otomatis dia akan nge-save. Compile, kemudian kita run. Nama saya Fadli. Hasil keluarannya ini. Ingat di sini, tadi variabel nama ini sudah diisikan Fadli ya. Sama dengan ini artinya adalah mengisikan. Jadi komputer isikan ke dalam variabel nama dengan rentang 50, isinya itu Fadli. Kemudian cout nama saya, panggil variabel tersebut, variabel nama. Jadi nama saya disambung oleh variabel nama Fadli. Maka yang tampil ini. Apa yang hilang tadi prosesnya? Yang setelah Bapak terangkan sama notepad tadi, pen ya? Tadi kan nulis coding sudah, compiler, compile sudah, interpreter yang kurang. Interpreter itu adalah proses untuk mengeksekusi menjadi perintah dari perintah komputer. Ini habis juga. Perintah komputer ke output yang kita inginkan. Interpreter itu dia berfungsi pada tombol yang run ini. Di run ini kemudian menghasilkan sebuah output ini. Ini file tersendiri ini. Yang layar hitam putih ini, nama saya Fadli. Ini sebuah file sendiri. Kenapa file sendiri? Nanti bisa saudara cek di tempat saudara simpan. Mana dia? Komputer pemrograman. Tadi kan simpannya di mana tadi tuh? Tadi simpan filenya kan di nama folder program ya. Bapak cari lagi. 46 ini kan. Ada namanya kita folder program. Nah, itu ada 2 buah file. Jadi 2 buah file yang terbuat. Satu yang codingnya, satu hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu exe. Latihan 2.exe. Nah, itu siklus dari program yang kita buat. Dari sini silahkan saudara pahami dulu. Kalau ada yang ragu silahkan ditanyakan. Atau mungkin Bapak terlalu cepat menerangkan. Atau kita coba lagi contoh program yang lain ya. Nah, kita kembali lagi ke DevC. Di dalam sebuah program itu, secara garis besar, itu prosesnya ada 3. Yang pertama adalah input, yang kemudian adalah proses pengolah data, yang ketiga adalah output. Di dalam coding ini, coding utama kita ini ya, proses inputnya itu adalah deklarasi variabel ini, deklarasi. Mungkin kita tambahkan lagi. Kita deklarasikan sebuah data dengan tipe angka. Kalau di C, tipe angka itu biasanya integer, umur kalian berapa? 19, Pak. 19, Pak. 20? 19, Pak. 19, Pak. Nggak jauh beda lah gitu ya. 19. Nah, kita coba nanti pengolahannya gimana. Ada juga in umur sebenarnya. Nah, ini ada 2 tipe deklarasi. Yang pertama di baris 9 ini dia langsung memberikan nilai ke dalam variabel umur. Contoh in umur sama dengan 19, artinya kita memasukkan nilai 19 ke dalam variabel umur ini. Yang baris 10, in umur sebenarnya, titik koma. Udah selesai. Artinya nilainya masih
Tidak ada, masih kosong. Kalau ini ada nilainya, ini tidak ada. Coba ulangi lagi yang ini. Umur saya apa? Bapak ketik apa nih? Kita panggil Umur. variabel umur. Umur ya, umur. Silakan saudara lihat aja ke ini layar dulu, nggak usah dicatat. Nanti coding ini akan bapak file ini yang bapak kirim ke grup WA. Umur saya yang sebenarnya. Nah, ini ketik umur Umur sebenarnya. Ini bapak deklarasi lagi. Umur sebenarnya adalah umur plus 10. Nah, ini proses pengolahan datanya. Di sini ada proses mengolah data umur. Ini lengkap nih. Ada input, ada proses, ada output. Kira-kira nanti yang muncul gimana? Apa yang akan muncul di sini? Kalau Bapak jalankan. Fadli 19. Fadli 19, kemudian 29. 29. Oke, kita coba compile kemudian run. Sebenarnya ada juga compile and run. Jika saudara sudah pede, codingnya sudah benar semua, silakan ditekan compile and run. Jadi bersamaan compiler sama interpreternya jalankan. Nah, yang muncul udah kayak gini. Nama saya Fadli, umur saya 19, umur saya yang sebenarnya adalah 29. Nah, jadi ini simpel kan? Gampang kan ya? Coding ini gampang. Sekarang coba Bapak hapus NL-nya. Apa yang terjadi? Error, Pak. Kira-kira error apa enggak? Error, Pak. Yakin? Soalnya itu akhirnya, Pak. Akhir dari dari inputnya. Coba kita compile dulu ya. Kita cek sintaksnya. Compile. Tidak ada error, tidak ada yang salah. Error 0, warning 0. Kira-kira outputnya kayak apa? Kalau Bapak hapus NL. NL itu gunanya untuk mengenterkan tulisan kita. Jadi kalau ini tanpa NL, dia akan nyambung. Kita coba contohkan ya. Sekarang jadi kayak gini. Nah, itu gunanya NL. Nama saya. Rannya nggak muncul, Pak. Rannya nggak muncul ya? Enggak, Pak. Ini baru muncul. Muncul nggak nih? Muncul. Oh, tadi nggak muncul ya? Tadi enggak, Pak. Jadi ini kalau dengan NL hasilnya kayak gini. Ada kelihatan nih hitam putih nih. Ada, Pak. Nah, ini kalau dengan NL. Jadi dia akan mengenter setiap baris. Kalau kita hapus NL-nya, NL-nya hapus nih ya. Compile kemudian run. Nah, yang terjadi adalah kayak ini. Dia nyambung. Dari sini ngerti ya? Ngerti, Pak. Nah, Bapak kasih tugas. Siap dikasih tugas? Belum ada Pak, cuma disuruh
Udah siap mental? Silahkan saudara buat biodata saudara dari sini. Jadi Bapak sudah mengenalkan dua jenis variabel, ada in sama umur. In sama char. In untuk angka, char untuk kata. Jadi silahkan saya, umur saya, hobi saya, kemudian warna kesukaan saya, status saya, jurusan saya. Oke. Untuk minggu depan bagi yang terpilih akan Bapak persilahkan untuk share screen untuk menerangkan coding buatannya. Oke, waktu kita kurang dari 1 menit lagi. Yang ingin bertanya silahkan tanyakan sebelum terlambat. Yang paling bagus dicarikan pacar. Ya, katanya mau dicarikan pacar sama Pak Bayu. Ini cewek semua ya? Cowoknya mana sih?